Pagi itu, seperti biasa, Mike sarapan dan berpamitan dengan keluarga kecilnya. Kali ini dia diantar istrinya untuk naik kereta. Di perjalanan, dia berbincang dengan pria yang sudah menjadi langganan naik kereta bersama. Setibanya di kantor, dia dipanggil atasannya. Atasannya bilang kalau Mike harus pensiun dini karena gaji dan bonusnya tidak sebanding dengan pekerjaannya. Mike yang masih memerlukan biaya untuk anak-anaknya sekolah berusaha terus memohon, tapi ditolak. Mike sangat terpukul. Dia pulang dengan perasaan yang kecewa. Dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan di umurnya yang sudah 60 tahun. Setelah itu Mike bertemu dengan teman lamanya yang tak lain rekan kerjanya saat Mike menjadi polisi. Mereka pun berbincang tentang pekerjaan dan keluarga Mike. Tak lama, Mike bergegas pulang. Tiba-tiba dia melihat orang yang sedang menelepon dan dia ditabrak oleh seseorang. Saat sudah masuk kereta, dia baru sadar kalau HP-nya telah dicuri. Dia pun bertemu dengan pria tadi pagi dan mengatakan kalau dia baik-baik saja. Tiba-tiba seorang wanita menghampiri Mike. Mereka pun berbincang. Wanita itu lalu meminta Mike melakukan hal kecil untuk membantunya. Dan Mike akan mendapatkan hadiah $25. Hadiah itu ada di kamar mandi di gerbong kedua. Dan mungkin saja hadiah itu tersembunyi. Dan ketika semuanya beres, Mike akan mendapatkan uang tambahan sebesar $75.000. Wanita itu mengatakan ada seseorang yang tidak seharusnya berada di kereta. Dan Mike harus menemukannya karena dia membawa tas dan di dalamnya ada barang curian. Orang itu bernama Prince, tapi bukan nama aslinya, dan dia menuju Coldstream. Jika Mike berhasil menemukannya, berarti dia akan mendapatkan $100.000. Tentu saja Mike tidak percaya begitu saja. Namun tak lama, wanita itu pun turun dari kereta. Setelah itu, Mike langsung memeriksa kamar mandi. Mike pun mencari uang itu, dan yang tak disangka, hadiah itu benar-benar ada. Mike tampak tidak percaya, tapi tentu saja bahagia. Dan pencarian pun dimulai. Mike mulai memeriksa sekitar. Mike kemudian menemui petugas tiket dan menanyakan penumpang yang akan menuju Coldstream. Sayangnya petugas itu tidak bisa membantu Mike. Dan saat akan turun, tiba-tiba seorang perempuan menghampiri dan menanyakan, apakah Mike sudah menemukan yang dia cari? Tentu saja belum. Lalu wanita itu memberikan amplop dan mengatakan kalau mereka mengawasi Mike. Dan saat Mike membuka amplopnya, Mike sangat kaget karena amplop itu berisi cincin milik istrinya. Dia lalu meminjam telepon seseorang, namun sayangnya tidak ada sinyal. Dia lalu menemui laki-laki yang tadi pagi dia ajak berbincang. Dia lalu menulis pesan di koran agar laki-laki itu menghubungi polisi dan menjelaskan kalau keluarga Mike sedang dalam bahaya. Dia pun menyimpan koran itu di depan laki-laki itu dan pergi untuk menghubungi istrinya. Namun sayangnya telepon istrinya tidak bisa dihubungi. Saat sedang menelepon, terlihat pria lain memperhatikan Mike. Kali ini Mike meminta bantuan polisi untuk meminta bantuan mengecek keluarganya. Saat di pemberhentian, laki-laki yang diberi pesan di koran lalu turun. Tiba-tiba wanita itu menelepon dan mengatakan kalau Mike menerima tawarannya tapi melanggar aturan. Mike lalu disuruh untuk melihat posisi laki-laki itu yang tentu saja akan dicelakai oleh pihak wanita itu. Dan dengan terpaksa, dia mulai melakukan misi ini. Mike mulai melihat dan memperhatikan satu persatu penumpang. Tak hanya itu, dia pun sesekali berbincang dengan para penumpang. Mike terus berjalan dari gerbong satu ke gerbong lainnya. Dia terus memperhatikan para penumpang di gerbong itu. Dan Mike pun mulai berani untuk menanyakan apa yang ada di dalam tas yang dibawa penumpang. Dia pun akhirnya meminta bantuan masinis dan meminta agar masinis memeriksa tas penumpang. Penumpang yang masinis periksa sangat keberatan tasnya diperiksa. Tiba-tiba pria lain yang membawa tas pergi menjauh karena melihat masinis yang memeriksa tas penumpang. Mike pun mengikutinya. Namun sayangnya, pria itu mengetahui kalau Mike mengikutinya. Pria itu lalu mencekik Mike dan menanyakan kenapa dia mengikutinya. Dan perkelahian pun terjadi. Setelah itu Mike mengatakan kepada penumpang lain kalau pria yang mencekiknya berusaha mengambil dompetnya. Pria yang Mike pinjam HP-nya lalu menghampirinya dan menyambungkan telepon kepada Mike. Ternyata itu adalah teman polisinya. Mike pun menceritakan semua yang terjadi. Polisi itu lalu menceritakan tentang seorang pria yang terbunuh dan Prince adalah satu-satunya saksi yang sedang pembunuh itu cari. Dan tiba-tiba telepon terputus.
Di stasiun Cold Spring, sudah ada petugas yang menunggu Prin yang menjadi saksi. Tak punya banyak waktu, Mike kemudian melanjutkan pencarian Prin. Dia lalu menemukan tas laki-laki yang mencekiknya. Dan yang tak disangka, di dalam tas itu berisi tempat pistol. Mike semakin curiga kalau pria itu adalah Prin. Tak lama telepon berbunyi. Mike mencari keberadaan telepon itu. Ternyata telepon itu berada di bawah lantai. Dan saat Mike membukanya, ternyata pria itu sudah mati. Mike pun kemudian mengambil HP-nya. Ternyata wanita itu yang kembali menghubungi Mike. Dan kembali memperingati dan mengancam Mike dengan memberikan rekaman kejadian di mana istrinya disandra. Saat di stasiun pemberhentian, tiba-tiba beberapa polisi memeriksa kereta. Mike yang sedang dalam satu gerbong bersama mayat tentu saja langsung bersembunyi. Kemudian polisi pun masuk ke gerbong Mike. Sayangnya kuncinya terinjak, jadi Mike tidak bisa kembali masuk. Dan saat akan keluar, tiba-tiba kereta maju. Mike terhempas. Dia lalu keluar dari rel dan kembali masuk ke dalam kereta. Namun saat akan masuk kereta, tas Mike nyangkut. Sayangnya uang yang ada di dalam tas itu terbang begitu saja. Tak lama wanita itu menghubungi Mike kembali dan mengatakan kalau Mike harus segera menemukannya. Sebelum masuk gerbong, Mike mematikan satu gerbong AC kereta. Hal ini memancing penumpang lain berkumpul di gerbong Mike. Di sana Mike bermain kartu dengan penumpang lain. Tujuan Mike yaitu untuk mencari informasi pria yang di sampingnya. Mike akhirnya menceritakan dengan kencang apa yang dialaminya. Hal itu dilakukan untuk menarik simpatik penumpang lain yang mendengarkan cerita Mike dan mencari penumpang yang bukan penumpang reguler yang dicurigai adalah Prin. Tiba-tiba penumpang yang membawa gitar pindah ke gerbong lain. Mike kemudian menyusulnya. Mike menyangka kalau orang itu adalah Prin. Mike kemudian menyuruh orang itu membuka softcase-nya yang ternyata hanya berisi gitar. Orang itu lalu menodongkan pistol kepada Mike dan ternyata pria itu adalah saingan Mike yang sama-sama diberi tugas untuk mencari Prin. Di sana mereka pun berkelahi. Mike berhasil memenangkan perkelahian itu. Setelah itu, wanita itu kemudian menghubungi Mike lagi dan menyuruh Mike membawa pistol dan membunuh Prin. Namun Mike menolak. Tapi wanita itu kemudian memberikan pilihan yang berat, membunuh Prin atau keluarganya tidak akan selamat. Mike kemudian masuk kembali ke gerbong yang berisi penumpang. Satu persatu penumpang ditanya. Mike bertanya kepada perawat, kenapa dia pergi ke Cold Spring. Tentu saja itu sangat membuat penumpang tidak nyaman dan menimbulkan keributan. Dan saat memeriksa HP penumpang tersebut, ternyata itu bukan Prin. Wanita itu menjelaskan kalau mereka sedang bertengkar hebat dan karena takut turun, jadi dia melanjutkan perjalanan sampai ke Cold Spring. Mike kembali mengingat para penumpang sebelumnya dan akhirnya Mike menemukan Prin yang sebenarnya. Mike kembali ditelepon oleh wanita itu dan menyuruhnya untuk segera membunuhnya. Tentu saja Mike menolak. Wanita itu terus menyuruh Mike untuk membunuhnya dan mengancam akan keselamatan keluarganya. Tapi Mike tetap menolak. Akhirnya wanita itu berkata kalau mereka semua akan mati. Mike yang menyadari kereta semakin cepat menyuruh masinis untuk menghentikan kereta secepatnya. Namun sayangnya remnya blong. Tentu saja ini sudah direncanakan oleh wanita itu dan komplotan para penjahat itu. Dan stasiun Cold Spring pun terlewat. Akhirnya Mike mempunyai rencana untuk memindahkan para penumpang ke gerbong terakhir. Setelah itu, Mike membuka pengikat antara gerbong terakhir dengan gerbong lainnya. Tentu saja ini tidak mudah. Mike di sana dibantu masinis. You need more leverage. I'll get the axe. Dan saat Mike akan jatuh, salah satu penumpang menangkap tangannya. Satu gerbong itu berhasil selamat meskipun banyak yang terluka. Dan dengan instingnya Mike akhirnya menyuruh semua penumpang untuk menutup jendela. Karena menurut Mike, mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya di luar sana. Bisa saja mereka adalah penjahat yang berusaha membunuh Prin. Mike kemudian menghampiri Prin dan menyuruhnya membuka tasnya. Ternyata tas itu berisi rekaman saat temannya terbunuh. Prin kemudian menceritakan saat temannya terbunuh dan salah satu pembunuh itu melihat Prin keluar dari gedung itu. Prin menceritakan kalau orang yang membunuh temannya adalah polisi. Kemudian dia menemui FBI dan FBI itu menyuruh meninggalkan kota untuk menuju Cold Spring. Tak lama pasukan polisi datang dan mengepung gerbong mereka.
Tak lama teman Mike datang. Dia pun bernegosiasi dan dia akan menukar dengan para penumpang. Akhirnya kesepakatan pun terjadi. Para penumpang mulai turun dan menyisakan beberapa penumpang dan Prin tentunya. Teman polisi Mike kemudian masuk. Tak lupa, Mike memeriksa temannya. Di sana Mike menemukan pengeras suara. Mereka pun akhirnya berbincang tentang FBI. Mike menceritakan semua kejadian yang terjadi di kereta selama mereka di perjalanan. Teman Mike berusaha membujuk Mike. Sampai akhirnya dia keceplosan. Dan akhirnya Mike menyadari kalau yang mengincar Prin adalah dia sendiri. Polisi itu terus memancing Mike agar menodongkan pistol ke arahnya. Sehingga polisi di luar sana bisa mengidentifikasi kalau Mike sedang mengancam polisi. Dengan itu, polisi di luar bisa menembak Mike karena mengancam polisi. Namun di sana, polisi itu berhasil menenangkan Mike. Tiba-tiba telepon berbunyi. Mike pun akhirnya menyerahkan pistolnya. Dan ternyata, orang yang menelepon polisi itu adalah wanita yang sama yang mengancam Mike. Polisi itu kemudian menodongkan pistol ke arah Mike dan memanggil Prin. Prin asli lalu keluar. Dan yang tadi sangka, semua orang mengaku sebagai Prin. I'm Prin. I'm Prin. Prin. They're lying. Polisi itu kemudian menembak salah satu penumpang. Perkelahian pun terjadi. Saat Mike sedang terpojok, para penumpang membantu Mike. Namun sayangnya, dia tidak terkalahkan. Terlihat sniper yang sedang bersiap menembak. Dan saat perkelahian terjadi, Mike berhasil mengambil pendanda polisi. Setelah itu, Mike mendapatkan kabar kalau keluarganya aman. Pimpinan polisi lalu berbincang dengan Mike dan mengatakan kalau di kantornya butuh seseorang yang seperti Mike. We miss guys like you in the department. Beberapa saat kemudian, Mike menghampiri wanita yang mengancamnya. Wanita itu merasa kalau Mike tidak berbahaya. Namun sayangnya, sekarang Mike sudah menjadi FBI dan wanita itu pun tertangkap.